Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Melihat Sun Er mengangguk pada kata-kata Xiaoyan, mulut Jia Laiao mulai berkedut. Dia meringkuk tinjunya dan menatap dengan dingin pada pemuda yang tenang di hadapannya. Bawahan Jia Laiao melihat bahwa tuan muda mereka cukup marah, dengan cepat berjalan ke depan dan mengelilingi keduanya, Xiaoyan dan Xiao Sun. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengubah tatapan mereka terhadap kelompok sekitarnya. Xiaoyan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup di Wutang City. Xiaoyan karena kejatuhannya dari jenius ke lumpuh dan Jia berbohong Ao untuk pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan grup Jia Laiao, alis Xiaoyan melompat dan di wajahnya yang masih muda, sedikit kepercayaan diri merayap. Dengan ringan memalingkan kepalanya, dia bersiul ke arah tempat di pasar. Melihat tindakan Xiaoyan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiaoyan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah memimpin PN. Dengan sesama penjaga, PN bergegas menuju Xiaoyan dan dengan cepat, para penjaga pasar mengelilingi bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiaoyan dan Xiao Sun. Master muda ketiga, ada yang salah? Berjalan ke Xiaoyan, PN melirik Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan ringan tersenyum dan berbalik untuk menghadap Jia Laiao yang berwajah hijau. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jia Laiao yang master, pasar ini dikendalikan oleh klan Xiao. Apakah Anda yakin ingin bertarung di sini?" Mata Jia Laiao mengungkapkan ketakutannya pada PN tetapi dia segera mencibir Xiaoyan. "Apakah Anda hanya tahu untuk mengandalkan klan Anda? Jika Anda seorang pria, yang ingin Anda katakan adalah, jika saya seorang pria maka saya akan melawan Anda 1 lawan 1. Benar." Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao. Jia Laiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, "Yuk, apakah kamu takut?" Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiaoyan tanpa daya menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk merasakan dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan tidak bersalah dan kenaifan, dia bertanya, "Jia berbohong Ao yang guru, saya ingin bertanya, berapa umurmu?" Tepi mulut Jia Laiao bergerak-gerak dan dia tidak merespons. "Pria besar, kamu sudah 21, berapa umur saya?" 15. Anda benar-benar bertanya kepada seorang anak yang belum melakukan ritual kedatangannya untuk melawan Anda. Tidakkah Anda merasa bahwa permintaan Anda di atas? Tidakkah Anda merasa malu? Penampilan Xiaoyan yang tidak bersalah begitu realistis sehingga Sun Er di sampingnya tidak bisa menahan tawa yang lembut. Haha. Mendengar kata-kata pemuda itu, tentara bayaran dan pemilik kios pedagang juga mengeluarkan tawa. Xiaoyan benar, pada usianya saat ini, Xiaoyan hanya bisa dianggap sebagai seorang anak tetapi Jia Laiao akan dianggap sebagai orang dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiaoyan hingga sikapnya yang tenang, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa umurnya. Karena itu, setelah Xiaoyan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya ingat bahwa pemuda itu berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Mengerogoti giginya, Jia Laiao memandang para penjaga yang melirik di belakang Xiaoyan dan menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang untuk pembalasan hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin mengatakan, 1 tahun lagi dan Anda akan menjalani ritual usia yang akan datang. Hehe, saya pikir seseorang yang lumpuh seperti Anda, begitu Anda menyelesaikan ritual usia yang akan datang, hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki Wutang City. Cukup menyedihkan, Xiaoyan dengan ringan tersenyum dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Laiao berkedip-kedip. Dia tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius yang direbus di dalam dirinya. Anda hanya orang yang lumpuh dan mencoba bertindak seperti Anda tahu segalanya.
dengan paksa menekan kemarahannya, Jia Laiao mengeluarkan HMPH yang dingin dan dengan gelombang tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh benar, langkah-langkahnya berhenti. Jia Laiao tampaknya telah mengingat sesuatu dan kembali. Dia berkata, Master Yang Xiaoyan, saya mendengar bahwa klan Xiao Anda memiliki pernikahan mereka dengan klan Nalan yang dicabut. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat Ki Anda tidak bisa menandingi Miss Nalan. Haha. Setelah mengatakan itu, Jia berbohong tertawa. Tatapan Xiaoyan dengan dingin mengikuti jalan keluar Jia Laiao. Dengan erat memegang Sun Er yang akan terburu-buru, dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit kembali? Tapi dia melangkah terlalu jauh, kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Alisnya mengerut. Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada peluang. Xiaoyan menyeringai dan kedinginan yang datang dari suaranya membuat PN getaran. Gigitan singa mungkin tidak menakutkan, tetapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, yang menakutkan. Paman PN, maaf karena mengganggu Anda. Xiaoyan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok PN. Suasana yang sebelumnya intens tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kontrol atas emosi yang dilakukan Xiaoyan, senyum PN diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiaoyan, pencapaian Xiaoyan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kecakapan mentalnya. Haha, lelucon master muda ketiga, ini adalah wilayah Xiao Clan. Kami tidak akan membiarkan klan Jia Lai melakukan apa yang mereka inginkan di sini. PM tersenyum dan melihat bahwa Xiaoyan mulai melihat-lihat, dia dengan cepat mengambil cuti bersama anak buahnya. Melihat PN dan kelompoknya yang keluar, Xiaoyan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata sedikit kuat, inti monster level 1 membuat Anda melupakan moral Anda. Anda tahu sebaik saya melakukan orang seperti apa Jia Laiao, saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya, itu gratis. Xiaoyan memutar matanya dan tidak tahu apakah akan tertawa atau menangis, tidak seperti itu sesuatu yang berharga, apakah Anda benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, Anda jenius muda di klan Xiao. Sun Er mengerutkan hidungnya dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya, dia mengejek, jadi Xiaoyan GG juga memperhatikan Sun Er. Xiaoyan tetap diam dan menarik tangan Sun Er. Mereka berjalan menuju beberapa kios lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki jejak darah di kios dan berkata, saya akhirnya menemukannya. Menggerakkan tangannya melintasi kios, Xiaoyan akan meraih inti monster ketika tangannya menegang. Firasat yang aneh melayang, menjilati bibirnya. Xiaoyan terus mengambil inti monster tetapi tatapannya, seolah-olah secara tidak sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya mendarat di sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster. Sepotong logam hitam tampak sangat tua dengan banyak bintik karat dan bahkan beberapa bintik tanah. Sepertinya itu baru saja digali. Hei, Yan Brat, beli potongan logam black, itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiaoyan bingung tentang mengapa dia merasakan perasaan yang kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga itu, suara Yao Lao terdengar di benaknya. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya, kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.